Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Bagaimana jika kita punya kesempatan untuk melihat orang yang kita cintai kembali hidup? Seperti film yang akan kita bahas kali ini, mengisahkan beberapa orang yang telah kehilangan keluarganya. Namun anehnya secara ajaib, mayat-mayat itu kembali hidup. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Selamat menonton. Film ini dibuka dengan si kakek yang baru saja selesai belanja di toko kompleks sebelah. Karena terburu-buru, anaknya yang bernama Jenny pergi begitu saja tanpa memperdulikan ayahnya yang sudah menyiapkan makanan. Akibatnya si kakek terpaksa harus makan seorang diri. Jenny rupanya bekerja di salah satu restoran dekat kosnya dan terlihat jelas bahwa Jenny sedang memikirkan sesuatu yang membuat kepalanya sumpek. Cerita lalu beralih kepada seorang nenek yang sedang mengunjungi makam saudara perempuannya yang baru saja meninggoy. Nenek ini sangat terpukul karena saudara satu-satunya sudah pergi lebih dulu. Setelah itu, kita beralih kepada sebuah keluarga di mana ada seorang ibu bernama Reni yang terlihat kesal karena di saat anak-anak yang lain berlomba-lomba daftar PNS, putrinya malah asik main PS siang sampai malam. Hallå, är det någon hemma? Storn åkte det pass på så ses snart. Du kan gott gå. Det är middag nu, kan du komma? Jag borde ha royalties på dina joke. En mycket hemlig uppdrag. Berhubung putranya yang bernama Joseph akan segera berulang tahun, Reni pun memutuskan untuk pergi ke kompleks sebelah guna membeli keperluan ulang tahun anaknya. Säger du bara för att trösta? Skärp dig. Kom in imorgon. Nej, absolut inte. Varför det? Jag... Nej, vi gör det. Då får du glömt. Jo, sluta. Sluta, du börjar. Nej, sluta. Säg du vill eller inte.
Tapi entah kenapa, di tengah perjalanan, Reni mendapati radio mobilnya sering menyala sendiri. Kejanggalan ini berujung pada kecelakaan tragis, di mana David, yaitu suami Reni, menerima kabar bahwa Reni baru saja mengalami kecelakaan dan meninggoy di tempat. Vad heter David? Sekarang kita kembali kepada si kakek yang ternyata sedang mengunjungi makam cucunya. Tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Mobil-mobil yang terparkir mulai berbunyi. Dan seketika lampu di seluruh kota itu pun padam. Si kakek yang pingsan tiba-tiba terbangun dan mendengar suara aneh dari kuburan cucunya. Dengan segera, dia mengambil sekop dan mulai menggali kuburan tersebut. Di tempat lain, si nenek yang sedang tidur juga terbangun karena mendengar suara orang masuk ke dalam rumahnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat saudara perempuannya yang sudah meninggoy kini berdiri di depannya. Sementara itu, David juga mengalami keanehan yang serupa, di mana dia melihat mayat istrinya yang bergerak. Perawat memberitahu bahwa istrinya kini masih hidup. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut karena perawat itu juga baru pertama kali menghadapi kasus orang mati yang kembali hidup. Jadi David hanya disuruh menunggu sampai istrinya selesai pemeriksaan. Kan jeg se henne? Ikke helt ennå.
Setelah pulang dari rumah sakit, David bingung bagaimana menjelaskan semua ini kepada putrinya. Här är på sjukhuset. Vad ska hända in? Under operasjon. Men vad... Flora, jeg vet ikke. Jeg vet. Må bare vente. Sove, tror jeg. Beralih kepada si kakek yang rupanya membawa mayat cucunya pulang. Entah apa yang ada dalam pikiran kakek saat itu, namun yang pasti sang cucu kini masih hidup. Meskipun bocah itu terlihat dalam kondisi yang sangat-sangat aneh. Ketika Jenny pulang, dia tidak tahu bahwa anaknya sudah ada di kamar. Mungkin karena putus asa dengan kematian putranya, Jenny pun bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun betapa terkejut dan syoknya Jenny saat melihat putranya yang sebelumnya sudah dikubur, kini kembali hidup. Jenny yang sangat khawatir dengan anaknya berniat membawanya ke rumah sakit. Tetapi si kakek melarangnya. Ia khawatir jika cucunya malah dijadikan bahan percobaan. Dan lagi pula dokter juga tidak akan percaya dengan cerita mereka. Han var på psyket. Nej, han må være hos familien sin. Vær så snill. Sementara itu, si nenek berusaha tetap tenang dan merawat saudara perempuannya yang telah kembali. Toute petite chérie. Mais jag har saknat dig. Karena merasa tidak aman jika putranya berada di rumah, terutama setelah kedatangan Pak Polisi, Jenny pun memutuskan untuk membawa anaknya ke tempat yang jauh dari pemukiman.
på Eva Keshavars. Setelah 3 hari tidak mendapat kabar, David merasa cemas dan memutuskan untuk menghubungi rumah sakit. Sayangnya dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang kondisi istrinya. Vad vill du att jag ska göra nu? Liksom, Nej. När kommer du hem då? Untuk mengalihkan perhatian dari kesedihannya, Flora pergi mengunjungi pacarnya. Tetapi dia segera sadar bahwa itu tidak cukup untuk mengatasi perasaan sedihnya karena keadaan ibunya. Di sisi lain, si nenek mencoba berinteraksi dengan saudaranya seperti yang biasa mereka lakukan. Tetapi dia juga mulai menyadari bahwa saudaranya tidak akan pernah kembali seperti yang dia kenal. När vi planter till i blomstren och Hari ini adalah ulang tahun putra David, namun dia hanya bisa memberinya seekor kelinci sebagai kado. Tentu saja mereka tidak bisa merayakan ulang tahun tanpa kehadiran sang ibu. Har ni kniv? Jo. Varsågod. kunde hun sätta Sementara itu, Jenny mulai mencium aroma busuk yang aneh dari perut anaknya. Tak lama kemudian, si kakek mencoba melatih kesadaran bocah itu dengan sebuah mobil mainan. Namun bukannya senang, bocah itu malah terlihat kesakitan. Si kakek kemudian memutuskan untuk kembali ke kota guna mengambil makanan, tanpa menyadari bahwa ada seorang pria aneh yang mengejarnya. Setelah 5 hari tidak mendapatkan kejelasan dari dokter, David pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi istrinya. Var inte gener. Tak lama kemudian, istri David mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia secara tiba-tiba membunuh kelinci putranya, yang membuat mereka ketakutan. Dari situ David pun akhirnya sadar bahwa wanita itu bukanlah istrinya. Eva. Må komma. Di tempat lain, Jenny yang sedang mandi juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Yang sialnya, si kakek yang baru kembali dari kota malah menghampiri pria aneh itu dan memukulinya.
Di tempat lain, si nenek yang sudah berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan setelah menjadi santapan wanita yang dia kira adalah saudara perempuannya. Begitu juga si kakek yang juga jadi korban dari pria aneh tersebut. Merasa tidak aman, Jenny pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kota. Namun di tengah perjalanan, Jenny dengan sengaja menenggelamkan putranya ke dalam air. Karena dia mulai sadar bahwa bocah yang selama ini dia bawa bukanlah putranya yang sebenarnya. Adegan terakhir dari film ini yang memperlihatkan kesedihan mereka atas kehilangan orang-orang tercinta. Karena pada dasarnya, seseorang yang telah tiada tidak akan pernah kembali kepada kita. Ending yang sangat membagongkan, di mana mereka yang telah kehilangan keluarganya tiba-tiba mendapat keajaiban. Meskipun mereka akhirnya sadar bahwa itu hanyalah sekedar mayat hidup yang berjalan. Namun yang masih menjadi misteri, sebenarnya apa yang terjadi dengan mayat-mayat itu? Mungkinkah mereka sedang diserang oleh virus zombie? Atau mungkin dibangkitkan oleh kelompok alien? Karena kejadian ini terjadi tepat setelah pemadaman listrik. Atau bisa jadi semua ini adalah halusinasi akibat kesedihan yang mendalam. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Hargailah waktu bersama keluarga karena jika mereka pergi, tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang kenangan bahagia itu. Sekian dulu dari saya. Jika ada pesan yang ingin kalian sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya dan terima kasih.